Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama Bunda Dewi di channel YouTube Keluarga Sederhana. Apa kabarnya teman-teman semua? Bunda doain semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat, panjang umur, berkah, bahagia dunia dan akhirat pastinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, lagi-lagi di sini Bunda mau sharing pengalaman pribadi Bunda saat kemarin Bunda terpapar COVID-19 dan mengalami bisa dikatakan hampir semua gejala atau tanda dari orang yang terpapar COVID-19, yaitu salah satunya kehilangan indera penciuman dan perasa atau yang disebut dengan anosmia. Jadi di awal bulan November tahun 2020 lalu Bunda mulai merasakan beberapa gejala yang saat itu Bunda sama sekali tidak berpikir bahwa itu adalah gejala dari orang yang terpapar COVID-19. Akhirnya sampai Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa, barulah saat itu Bunda tahu bahwa mungkin saat itu Bunda sedang mengalami gejala atau tanda-tanda dari orang yang terpapar COVID-19. Dan sebelum Bunda akhirnya melakukan swab, jadi mulai dari Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa di kurang lebih di awal bulan November, sekitar tanggal 10 November tahun 2020 lalu, mulai saat itu juga Bunda sudah melakukan terapi bau dan juga terapi rasa dengan menggunakan minyak kayu putih, yang mana terapi bau dan terapi rasa menggunakan minyak kayu putih ini, selain memang kayak Bunda mencari gitu mulai dari artikel di Google dan juga Bunda nonton di YouTube beberapa dari orang atau kayak cerita dari orang-orang yang pernah kehilangan indera penciuman dan perasa, terus juga Bunda dikasih kayak informasi juga dari orang-orang sekitar yang memang sebelumnya juga pernah merasakan kehilangan indera penciuman dan perasa, yaitu untuk melakukan terapi bau dan juga terapi rasa menggunakan minyak kayu putih tersebut. Nah, jadi mulai dari awal bulan November tahun 2020 lalu, mulai dari tanggal 10-an itu, sampai akhirnya Bunda dinyatakan positif COVID-19 di tanggal 30 November tahun 2020 lalu itu, indera penciuman dan perasa Bunda benar-benar hilang total. Bahkan bisa dikatakan sedikit pun Bunda tidak bisa merasakan apapun dan tidak bisa mencium bau apapun. Walaupun dari awal mula Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa, Bunda sudah rajin melakukan terapi bau, yaitu dengan cara Bunda memasak air air mentah ya, terus sampai mendidih, sampai benar-benar airnya tuh mateng. Terus setelah sudah mendidih, airnya Bunda campurkan atau Bunda tetesin minyak kayu putih sebanyak 5 tetes, dan setelah itu uapnya tuh Bunda hirup, bener-bener Bunda hirup sampai masuk kayak ke dalam rongga mulut Bunda. Terus juga Bunda melakukan kayak Bunda tetesin menggunakan si minyak kayu putihnya itu Bunda tetesin ke kapas atau juga ke tisu. Kurang lebih itu Bunda lakukan hampir setiap hari. Terus setelah Bunda tetesin si kapas dan minyak kayu putih dan tisunya menggunakan minyak kayu putih tersebut, terus Bunda masukin ke dalam lubang hidung Bunda ini, berharap bahwa bisa kayak indera penciuman Bunda tuh bisa kembali normal saat itu. Terus selain itu juga selain Bunda melakukan terapi bau, yaitu dengan cara menghirup uap air panas yang sudah dicampurkan dengan minyak kayu putih, dan juga Bunda masukin kayak kapas atau juga tisu yang sudah Bunda basahin dengan menggunakan minyak kayu putih ke dalam lubang hidung Bunda ini. Bunda juga sering banget mencium atau menghirup langsung si minyak kayu putihnya dari botol minyak kayu putihnya langsung. Terus juga untuk terapi rasa, karena Bunda juga kehilangan indera perasa secara total, saat itu Bunda ikhtiar, dan lagi-lagi nih Bunda kayak dapet masukan gitu, kayak dapet informasi dari orang sekitar Bunda. Dan karena saat itu Bunda merasa Bunda mau cepet sembuh lagi gitu, Bunda mau bisa merasa lagi dan Bunda mau bisa mencium lagi, akhirnya Bunda ikhtiar dan berusaha melakukan terapi rasa dengan cara Bunda campurkan si minyak kayu putih sebanyak 2-3 tetes di setiap minuman Bunda, entah itu minuman air putih, entah itu minuman air lemon, air jahe, air madu, pokoknya tuh Bunda selalu berusaha di setiap hari tuh minum minuman yang di dalamnya tuh udah Bunda campurin sama si minyak kayu putih tersebut. Nah, terus selain itu juga Bunda kayak ngolesin juga si minyak kayu putihnya itu sebanyak 1 tetes gitu ke dalam ujung rongga ini, lidah Bunda bagian dalam tuh. Itu biasanya Bunda lakukan itu per 3 jam sekali.
berharap lagi-lagi agar indera perasa bunda cepat kembali gitu, kayak bisa kembali normal seperti sedia kala. Kenapa semua bunda lakukan? Karena selain bunda memang nonton dari beberapa YouTube, dari beberapa orang yang memang sudah mengalami indera penciuman dan perasa, dan hampir bisa dikatakan rata-rata mereka melakukan terapi bau dan terapi rasa, melakukan minyak kayu putih. Terus juga bunda dapat saran atau kayak informasi juga dari orang-orang sekitar, dan karena bunda juga merasa selama bunda melakukan terapi bau dan juga terapi rasa menggunakan minyak kayu putih tersebut, tidak ada efek yang mengkhawatirkan lah gitu di diri bunda. Selain itu juga karena halal ya, maksudnya tidak dilarang lah oleh agama. Jadi bunda merasa apapun, usaha apapun atau kayak ikhtiar apapun mau gitu bunda lakukan, karena bunda mau kembali sehat lagi, dan pastinya bunda mau indera penciuman dan perasa bunda kembali normal lagi. Tapi selama kurang lebih udah 1 bulan bunda rutin nih melakukan terapi indera penciuman dan perasa menggunakan minyak kayu putih tersebut, indera penciuman dan perasa bunda masih belum kembali normal seperti saat sebelum bunda kehilangan indera penciuman dan perasa. Dan bunda saat itu berusaha untuk enjoy, nggak mau terlalu bunda pikirin, walaupun sebenarnya makan apapun, seenak apapun itu nggak ada rasanya. Terus juga mencium wangi-wangian sewangi apapun atau bau sebau apapun itu nggak ada baunya. Sempet gitu ada rasa, ya Allah ini sampai kapan bunda nggak bisa mencium dan nggak bisa merasa seperti ini gitu. Apakah ini bisa kembali normal seperti sebelum bunda terkena anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa bunda saat itu gitu. Sempat bunda kepikiran saat seperti itu gitu saat itu. Tapi bunda berusaha yang ya udahlah, nikmatin aja. Mungkin saat ini bunda lagi diuji, lagi ditegur sama Allah untuk kayak bunda tuh selalu kayak lebih dekat lagi sama Allah, untuk bunda tuh lebih ingat lagi sama Allah, dan bunda tuh jadi kayak meminta gitu atau kayak berdoa gitu sama Allah, ya Allah kalau misalkan memang engkau mengizinkan bunda untuk kembali bisa mencium dan merasa, tolong sembuhkanlah bunda gitu. Kayak bunda tuh pengen bisa mencium dan merasa lagi seperti dulu gitu. Tapi alhamdulillah selama 1 bulan bunda sudah melakukan berbagai macam terapi dan masih belum bisa kembali normal si indera penciuman dan perasa itu, dan akhirnya sampai bunda sudah dinyatakan negatif dari COVID-19 pun saat itu alhamdulillah indera penciuman dan perasa bunda baru berfungsi kurang lebih 40% lah, jadi belum sampai 50%, dan itu waktunya tuh udah hampir 1,5 bulan ya, dari awal bulan November sampai bunda dinyatakan negatif COVID-19 itu di tanggal 12 Desember tahun 2020, itu indera penciuman bunda baru berfungsi atau bekerja kurang lebih sebanyak 40% aja. Dan di situ bunda udah sangat merasa bersyukur gitu, ya Allah alhamdulillah akhirnya bunda sudah bisa merasakan makanan apapun yang bunda makan, minuman yang apapun bunda minum, terus juga bunda udah mulai bisa mencium apapun yang ada di sekitar bunda gitu, walaupun itu tuh masih jauh gitu dari penciuman dan rasa bunda saat kemarin bunda sebelum terkena anosmia gitu kan. Tapi bunda berusaha untuk yang berusaha bersyukur aja gitu, selalu menikmati apapun yang bunda rasakan. Terus juga bunda yang pasti nggak mau ya sampai akhirnya bunda kebawa jadi nggak mau makan, nggak mau minum, terus juga bunda jadi kayak ngedown lah gitu, kayak bunda nggak mau melakukan segala aktivitas bunda gitu, bunda nggak mau. Jadi saat itu bunda walaupun udah kurang lebih 1,5 bulan bunda kehilangan indera penciuman dan perasa, dan itu baru kembali kurang lebih 40%, bunda berusaha seperti orang yang nggak ada rasa apa-apa gitu, maksudnya seperti orang normal biasa aja gitu, seperti saat dulu bunda belum terkena anosmia gitu. Jadi bunda masih melakukan aktivitas seperti biasa, bunda udah mulai masuk bekerja, bunda udah melakukan pekerjaan rumah, bunda ngurus anak-anak, terus juga bunda makan apapun yang mau bunda makan, minum apapun yang mau bunda minum, walaupun itu sebenarnya rasanya tuh masih kayak aneh lah gitu, masih samar-samar ya. Bunda juga kayak masih mikir gitu, kalau bunda makan mie ayam misalkan, ini nih bener gak sih mie ayam, kok rasanya beda banget ya, nggak kayak mie ayam, masih seperti itu gitu. Tapi bunda berusaha buat yang alhamdulillah bunda menikmati segala macam prosesnya, apapun, mulai dari awal mula gejala bunda merasakan badan bunda nggak enak, terus sampai akhirnya bunda kehilangan indera penciuman dan perasa tersebut, sampai akhirnya
masuk di 2 bulan Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa di akhir bulan Desember tahun 2020. Lalu indera penciuman Bunda mulai ada peningkatan, yaitu sudah mulai berfungsi kurang lebih sebanyak 80%, dan selama 2 bulan itu Bunda masih rutin melakukan terapi bau dan juga terapi rasa menggunakan minyak kayu putih tersebut ya. Tapi untuk untuk terapi rasa di 2 bulan terakhir itu Bunda sudah berhenti melakukannya gitu. Maksudnya Bunda udah nggak ngelakuin lagi si terapi rasa itu, yaitu dengan cara Bunda campurkan minyak kayu putihnya ke setiap minuman Bunda, dan juga minyak kayu putihnya Bunda olesin ke pangkal ujung lidah Bunda ini. Di akhir bulan Desember itu Bunda udah berhenti. Jadi Bunda hanya cukup melakukan terapi bau aja, yaitu dengan cara Bunda sering-sering nyiumin minyak kayu putih langsung dari botolnya. Terus juga Bunda masak air mendidih yang Bunda campurin tetesan minyak kayu putih. Dan juga kalau Bunda lagi kayak nggak ada kerjaan gitu, misalkan lagi libur kerja atau misalkan anak-anak lagi main, terus juga pekerjaan rumah udah beres, Bunda lagi santai lah gitu, Bunda biasanya suka iseng-iseng tuh basahin tisu, terus juga Bunda masukin ke lubang hidung Bunda. Tapi karena sekarang saat Bunda di 2 bulan kemarin sudah mulai merasa dan mencium, jadi si minyak kayu putihnya tuh udah kayak menyengat gitu, rasanya sih udah ada lah gitu, udah pedesnya tuh udah berasa lah gitu. Cuma untuk kayak kembali normal lagi seperti dulu, seperti awal Bunda belum terkena anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa, itu masih belum Bunda rasakan gitu sampai hari ini, sampai di bulan Januari tahun 2021, tepatnya ini di tanggal 22 Januari ya. Bunda masih belum bisa merasakan kembali gitu indera penciuman Bunda dan perasa Bunda seperti dulu lagi. Dan tapi alhamdulillahnya di bulan Januari ini indera penciuman dan perasa Bunda sudah berfungsi lebih baik gitu, dan sudah ada peningkatan yang sebelumnya cuma 70%, sekarang udah kayak 95% gitu. Dan rasanya juga aneh gitu, sama seperti yang teman-teman tanyakan di kolom komentar video Bunda yang sebelum-sebelumnya gitu. Kenapa ya saya sudah bisa mencium dan merasa, tapi kok rasanya aneh, tapi kok baunya aneh? Sama Bunda juga merasakan seperti itu gitu. Tapi saran Bunda ya jangan terlalu dipikirin gitu ya, jangan terlalu dibawa panik, enjoy aja gitu, nikmatin aja gitu, Mas, bersyukur aja gitu. Alhamdulillah akhirnya kita sudah bisa mencium lagi, sudah bisa merasa lagi, walaupun rasa atau kayak penciuman Bunda penciuman kita nih masih belum bisa normal seperti sebelum kita kehilangan indera penciuman dan perasa. Nah, makanya Bunda juga selalu nih menyarankan untuk semua teman-teman yang bertanya, entah itu di kolom komentar video Bunda, terus juga ada juga banyak banget yang DM ke Instagram Bunda. Mohon maaf kalau misalkan Bunda nggak bisa balas satu persatu, dan kalau balasnya tuh lama banget, karena kan teman-teman tahu ya, Bunda selain sebagai ibu rumah tangga, Bunda juga bekerja. Jadi setelah Bunda bekerja ya pasti dong waktu Bunda habisin untuk mengurus keluarga, terus juga belum lagi mengurus rumah. Jadi kalau sempet, insya Allah cepat atau lambat pasti Bunda jawab semua pertanyaan dari teman-teman. Dan itu kebanyakan pertanyaannya itu perihal anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa. Makanya di video ini Bunda jelasin bahwa indera penciuman dan perasa itu menurut pengalaman pribadi Bunda ya, bisa datang secara tiba-tiba atau mendadak gitu, yang tidak ada gejalanya sama sekali sebelumnya kalau Bunda ya. Jadi Bunda sebelum kehilangan indera penciuman dan perasa itu, Bunda bener-bener nggak ada rasa kayak flu, terus juga tenggorokan sakit atau kayak pilek, batuk gitu, nggak ada sama sekali. Bunda masih kayak biasa aja gitu, nggak ada keluhan di hidung atau di tenggorokan Bunda. Tahu-tahu tiba-tiba aja 2 jam setelah Bunda makan dan itu masih ngerasain apapun, masih bisa mencium apapun, tiba-tiba hilanglah semuanya indera penciuman dan perasa Bunda. Nah, terus juga nih buat semua teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami kehilangan indera penciuman dan perasa, seperti yang selalu Bunda katakan, pertama itu jangan panik, jangan stres, usahakan langsung minum vitamin kayak vitamin C, dan vitamin C-nya sesuai dengan kebutuhan ya. Intinya mulai dari awal bulan November tahun 2020 lalu Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa sampai saat ini
bulan Januari di tanggal 22 tahun 2021, indera penciuman masih belum kembali normal. Indera penciuman dan juga perasa Bunda masih belum kembali seperti dulu sebelum Bunda terkena anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa. Tapi alhamdulillah Bunda sudah mulai bisa mencium dan merasa, walaupun rasanya tidak seperti dulu sebelum Bunda terkena anosmia. Terus juga nih saran Bunda ya buat semua teman-teman yang selalu Bunda katakan untuk tidak panik, terus juga jangan stres kalau misalkan teman-teman sekarang sedang mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa. Teman-teman harus tetap melakukan aktivitas apapun, maksudnya aktivitas yang biasanya teman-teman lakukan. Terus juga jangan lupa untuk makan, minum yang banyak. Terus juga usahakan minum minuman alami kayak seperti yang tadi Bunda minum, air lemon, air jahe, air madu. Terus juga kalau teman-teman mau melakukan terapi seperti yang tadi Bunda lakukan atau yang Bunda katakan, yaitu terapi bau dan terapi rasa, teman-teman juga bisa melakukan apa yang Bunda lakukan tersebut. Terus juga saran Bunda, jangan terus jadi teman-teman tuh ngerasa karena kehilangan indera penciuman dan perasa terus teman-teman jadi kayak tidak memiliki semangat hidup gitu loh. Jangan ya, saran Bunda tuh teman-teman harus tetap semangat, yakin, optimis bahwa teman-teman tuh pasti bisa sehat lagi, terus juga kayak bisa pulih lagi indera penciuman dan perasanya seperti dulu lagi gitu. Terus teman-teman juga kayak harus dilawan gitu, rasa sedihnya, rasa takutnya, rasa khawatirnya, paniknya tuh dilawan gitu ya. Karena semakin teman-teman yakin bahwa teman-teman tuh pasti akan sembuh gitu ya, bisa sehat lagi, indera penciuman dan perasanya itu, imun teman-teman tuh akan semakin meningkat dan bagus gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang kehilangan indera penciuman dan perasa, terus teman-teman ngerasa panik, terus juga sampai akhirnya ngedown dan akhirnya sampai kayak merasa tidak punya lagi semangat hidup karena tidak bisa merasakan apapun, itu imun teman-teman bisa malah semakin turun dan semakin ngedrop gitu loh. Dan itu bisa membahayakan ke diri teman-teman sendiri, karena nanti kalau teman-teman tidak memiliki daya tahan tubuh yang bagus atau imun yang bagus, penyakit apapun jadi bisa datang dengan mudah gitu, atau bisa masuk ke diri teman-teman, ke badan teman-teman tuh dengan mudah. Makanya Bunda selalu katakan untuk tetap positive thinking, yakin sembuh, semangat, sehat. Apapun yang sekarang mungkin teman-teman sedang rasakan, entah itu kehilangan indera penciuman dan perasa, atau teman-teman sedang mengalami kayak sesak napas, atau badan lemes, badan sakit, sakit kepala, itu pokoknya saran Bunda, selain memang teman-teman harus cepat mengambil sikap, yaitu kayak melakukan apa yang harus teman-teman lakukan saat ini, teman-teman juga harus yakin, semangat, sehat. Terus juga pesan Bunda, jangan pernah lupa untuk makan yang banyak, minum air putih usahakan yang banyak, terus juga istirahat yang cukup, minum vitamin sesuai kebutuhan sama teman-teman, entah itu vitamin C, vitamin D, vitamin B. Teman-teman bisa konsultasiin aja apa yang teman-teman rasakan ke apotek terdekat. Terus juga teman-teman bisa rajin searching atau cari informasi mengenai rasa yang sekarang teman-teman sedang rasakan. Di Google tuh ada banyak banget, terus juga di YouTube juga ada banyak banget orang-orang atau dari teman-teman yang memang sudah mengalami atau memiliki pengalaman kayak kehilangan indera penciuman, sesak napas, terus juga badan sakit, itu banyak banget kok. Oke, jadi segitu aja cerita dari Bunda, dan lagi-lagi ini semua pure bener-bener pengalaman pribadi Bunda. Bunda rasakan sendiri, Bunda alami, Bunda lalui, Bunda lewatin, dan alhamdulillah Bunda tuh merasa kayak akhirnya gitu Bunda bisa menjalani semuanya walaupun berat, tapi karena Bunda yakin Bunda bisa sehat, Bunda bisa sembuh, dan ada semangat yang kuat dari dalam diri Bunda, akhirnya alhamdulillah sekarang Bunda bisa melakukan aktivitas lagi seperti biasa, seperti saat sebelum kemarin Bunda sakit dan terpapar COVID-19. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Bunda pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.